Oke, kita mulai belajar teori sekarang. Teori-teori klasik tentang permainan. Nanti ada teori-teori modern. Nah, ini dari para tokoh, kebanyakan psikolog. Kalau yang teori klasik, yang pertama ada teori dari Spencer. Sebenarnya ini dua orang, Spencer sama Schiller, dari Jerman. Jadi permainan itu hakikatnya apa? Surplus energi. Teorinya namanya surplus energi teori. Kenapa orang kok main? Kenapa kok ada permainan? Nenek moyang kita dulu merumuskan mainan macam-macam. Itu karena energi lebih, butuh pelampiasan. Kayak kamu tadi ngapain meneng-meneng kok temenmu kok tendang itu? Oh, surplus energi dia. Jadi energinya banyak, dia ini ngapain ya enaknya itu. Jadi kalau ada temenmu kok tanya ini ngapain enaknya, jawabannya kok jangan kalau gitu kita belajar aja lah. Mesti enggak, itu maunya dia pengen bermain. Jadi sesuatu yang mungkin penting tapi jangan yang terlalu serius. Permainan itu muncul karena ada surplus energi. Malam-malam masih belum waktunya tidur, tidak ngerti apa. Terus zaman dulu anak-anak bikin permainan apa. Nanti pulang sekolah di kebun bikin permainan apa. Kenapa? Surplus energi. Ya kalau ini sebenarnya mudah dipahami ya. Kalau orang sudah capek, tidak punya energi, ya ngapain? Diam-diam main. Sepak bola yuk ya kalau capek. Nggak mungkin dia mau sepak bola. Jadi teori paling awal kenapa manusia itu bermain karena energinya lebih. Nah, cara paling gampang nolak orang berarti kalau kamu diajak main tidak mau, jawab saja energiku habis. Butuh dia. Kalau mau ngajak aku main traktir dulu biar energinya balik. Kalau langsung main tidak kuat aku, kan gitu. Itu pakai teori surplus energi. Yang kedua, kalau ini di mana-mana dikenal ya, rekreatif teori Lazarus. Katanya Lazarus, ya main itu dalam rangka relax, rekreasi. Hidup itu ya tidak cuma isi, kadang-kadang juga kosong. Kalau pakai teorinya Demokritos itu kan alam ini tersusun dari atom dan kekosongan, atom dan kekosongan kan gitu. Hidup juga begitu, dia sempurna kalau ada seriusnya, ada santainya, ada kerja kerasnya, ada istirahatnya. Minggu lalu kan diajarkan itu, ya serius ya kadang-kadang humor. Kalau humor terus hidupmu ya tidak karu-karuan, serius terus ya kacau. Jadi lengkap. Nah, permainan ini bagian rekreatifnya. Kok kamu tiba-tiba merasa jenuh luar biasa, cari permainan. Kalau kamu kok misalnya HP-mu kok dipakai ngaji terus, wah saya kok capek pak ngaji terus, ya sekali-sekali game. Jangan dibalik, main game terus capek pak, ya sekali-sekali ngaji. Ya. Jadi rekreatif itu komplementernya, pasangannya serius. Jadi permainan itu, anak-anak itu karena sejak pagi sudah serius di sekolah, begitu pulang dia butuh main, rekreatif. Jangan pagi sekolah, siang les, malamnya ngaji, kemudian habis tenaganya, dia tidak menikmati hidupnya, serius terus. Jadi harus ada faktor rekreatifnya. Meskipun juga jangan rekreasi terus, jalan-jalan terus. Orang itu butuh piknik, iya, tapi jangan piknik terus. Duitnya siapa dipakai piknik terus? Kan harus cari kerja juga untuk jalan-jalan buat pikniknya. Nah itu rekreatif teori. Yang punya teori Lazarus. Yang nomor 3, kalau ini Karl Gross. Ini lebih serius teorinya. Karl Gross namanya anticipatory theory.
Semua jenis permainan, katanya Cruz, itu sifatnya adalah menanamkan skill tertentu secara menyenangkan, yang ini nanti dibutuhkan untuk masa depan. Anak-anak itu bermain, ini sebenarnya ada hikmahnya, kalau bahasanya filsafat, ada manfaatnya. Di balik permainan itu ada skill-skill, mungkin fisik, mungkin mental, yang diperlukan untuk masa depannya. Ada permainan catur misalnya, itu kan latihan mikir, latihan strategi. Besok di masa depan kita butuh itu. Itu namanya anticipatory theory. Ada permainan sepak bola, ini latihan, siapa ngerti besok kita butuh nendang siapa gitu di masa depan. Jadi setiap yang kita lakukan sekarang dalam bentuk permainan itu sebenarnya melatih skill tertentu yang kita butuhkan besok di masa depan. Misalnya ada main apa wis zaman kecil dulu, main petak umpet sembunyi-sembunyian. Yang satu jadi polisi, yang satu jadi maling. Ya mungkin itu latihan, siapa tahu besok jadi polisi beneran. Ya, itu anticipatory teori. Jadi ada rahasianya, skill itu yang ditanamkan. Kalau ditanamkan tidak secara serius, tegankan bisa lebih masuk. Kadang-kadang kamu punya skill apa gitu, waktu kecilnya main kelereng gitu kan, sobat ngerti besok kamu jadi pejabat butuh main golf. Loh itu kan rumusnya sama tuh, memasukkan ke lubang kan, itu aja. Loh itu kamu sudah dilatih, jadi besok kalau kamu jadi pejabat diajak golf, santai aja. Waktu kecil saya sering main kelereng. Jadi itu anticipatory teori. Yang terakhir, di dunia klasik ada teori rekapitulasi. Jadi recapitulation teori, yang punya teori Stanley Hall. Kalau ini kebalikannya. Jadi permainan yang kita bikin hari ini itu sebenarnya warisan dari nenek moyang, mungkin dalam bentuk skill, insting, kemampuan apa yang sekarang tidak dipakai, tidak ada pelampiasannya. Maka dihidupkan lagi rekapitulasi, dihidupkan lagi lewat permainan. Jadi mungkin nenek moyang kita dulu suka lari karena memang tidak ada transportasi misalnya. Sementara hari ini kakimu nggak terlalu banyak dipakai, keluar sedikit naik sepeda, naik motor, naik mobil kan jarang dipakai. Maka apa? Insting untuk memanfaatkan kaki itu terus larinya ke permainan. Ada lomba lari, sepak bola, macam-macam. Jadi itu insting. Di Indonesia misalnya ada lomba, kalau 17-an itu panjat pinang, itu mungkin termasuk recapitulation. Dulu nenek moyang kita mungkin suka manjat kelapa, manjat pohon apa. Lah sekarang pohonnya sudah mulai habis. Nah, insting untuk naik, naik apa ini enaknya. Sudahlah bikin lomba panjat pinang itu. Lampiaskan hasratmu untuk naik dengan naik pinang yang dilumuri uli itu. Nah, itu namanya recapitulation theory. Warisan dari masa lalu mungkin nempel di DNA kita yang tidak terlampiaskan. Nenek moyangmu dulu mungkin sering perang, ketemu musuh perang. Sekarang tidak ada perang, enaknya gimana? Perang aja lewat catur aja lah sudah. Nanti ini rajanya, ini kudanya, ini bentengnya. Itu kan kayak kerajaan lawan kerajaan. Jadi insting penaklukannya sekarang disublimasi jadi catur. Itu recapitulation teori. Jadi ya termasuk peta umpet tadi, kejar-kejaran tadi. Mungkin nenek moyangmu dulu sering dikejar-kejar penjajah. Akhirnya sekarang tidak ada yang ngejar, ya sudahlah, mainlah peta umpet misalnya. Itu recapitulation teori. Yang punya teori namanya Stanley Hall. Nah ini menarik, silahkan yang mau meneliti permainan tertentu, jangan-jangan ini warisan nenek moyang kita. Dulu ada, zaman saya kecil ada yang main bikin kotak-kotak di tanah, terus kita sambil pakai
pecahannya genteng, itu mungkin agak primitif. Itu mungkin nenek moyang kita kan suka gambar-gambar gitu terus diloncat-loncati. Nah, itu bisa recapitulation teori. Dulu batu ditumpuk-tumpuk terus dilempar piar, terus itu mungkin recapitulation teori, insting primitif kita main. Kalau sekarang kan mungkin tidak ada orang main gitu. Kalau melempari kacanya tetangga ada. Jadi mungkin itu termasuk insting dari nenek moyang kita untuk. Oke, kali ini teori klasik.